Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aktif bersama saya Linda Maha, asal Madrasah Mandairi. Apa kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti materi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Baik, adapun materi yang akan saya sampaikan pada bahan ajar akidah akhlak adalah tentang memahami induk-induk akhlak terpuji, yaitu hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Tepatnya kelas 10 di semester 1. Baiklah Anda semuanya, kompetensi dasar pada materi kali ini adalah kita ambil dari bagian 3, 4, menganalisis induk-induk akhlak terpuji, yaitu hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Adapun tujuan pembelajaran daripada materi ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil yang berkaitan dengan hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui keutamaan hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Sebagai indikator daripada materi ini adalah yang pertama, menyebutkan pengertian hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Dan yang kedua, menelaah dalil tentang hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Baiklah Anda semuanya, masuk kita ke yang materi yang pertama, akhlak terpuji yang pertama, yaitu hikmah atau bijaksana. Secara bahasa, al-hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa, kata-kata bijak, dan Al-Quran. Hikmah disebutkan Al-Maraghi adalah perkataan yang tepat, lagi tegas, yang diikuti dengan dalil-dalil yang menyingkap kebenaran. Hikmah dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 269, yang artinya dia memberi hikmah kepada yang dia kehendaki. Barang siapa dia beri hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sebagai keutamaan daripada hikmah bijaksana adalah yang pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang harus dikembangkan. Yang ketiga, memiliki semangat juang yang tinggi untuk mensyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang keempat, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Yang kelima, memiliki daya penalaran yang objektif dan otentik dalam semua bidang kehidupan. Yang keenam, orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Ananda semuanya, ifah, menjaga diri. Secara etimologis, ifah adalah yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ifah juga berarti kesucian tubuh. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan. Ifah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 33 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, wal yasta'fifil lazina la yaziduna nikahan hatta yu'niyahumullahu min fadlihi. Artinya, dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Sebagai keutamaan daripada ifah yang menjaga diri adalah dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Yang kedua, dapat menahan diri dari perkara-perkara yang dihalalkan atau diharamkan walaupun jiwanya cenderung kepada perkara tersebut dan menginginkannya. Yang ketiga, dapat mengendalikan dan membawa diri agar tetap menegakkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menundukkan pandangan mata atau gadul basyar dan menjaga kemaluannya. Akhlak terpuji yang ketiga, syaja'ah, berani. Apakah itu syaja'ah? Syaja'ah adalah keberanian atau keperwiraan, yaitu seseorang yang dapat bersabar
terhadap sesuatu jika dalam jiwanya ada keberanian menerima musibah atau keberanian dalam mengerjakan sesuatu. Syaja'ah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 139 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala tajidu wala tahjanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula berasa sedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Adapun yang menjadi keutamaan daripada syaja'ah, berani, ini adalah yang pertama, mendatangkan berbagai kebaikan bagi kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, dapat memunculkan sifat mulia, cepat, tanggap, perkasa, memaafkan, tangguh, menahan amarah, tenang, dan mencintai. Dan yang ketiga, teguh, tabah, dan tak tergoyahkan sehingga tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang keempat, akhlak mulia yang keempat adalah adil. Apakah itu adil? Adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lainnya. Adalah ini dijelaskan di dalam Quran surah ayat Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati illa ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma yu'izukum bihi innallaha kana sami'an basyira. Artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara mereka, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ananda semuanya, adapun keutamaan daripada adalah adil. Yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Yang kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, keadilan adalah dambaan setiap orang. Alangkah bahagianya apabila keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat, bangsa, dan negara, agar masyarakat merasa tentram dan damai lahir dan batin. Yang kelima, begitu mulianya orang yang berbuat adil sehingga Allah tidak akan menolak doanya, demikian pula Allah sangat mengasihi orang. Demikian pemaparan kali ini tentang sifat terpuji, hikmah, iffah, syaja'ah, dan adalah. Semoga bermanfaat bagi ananda semuanya. Adapun sebagai soalan yang harus dikerjakan Anda semuanya, ya kembali menjelaskan pengertian hikmah, iffah, syaja'ah, dan adalah. Yang kedua, apa sajakah keutamaan sikap hikmah, iffah, syaja'ah, dan adalah. Sebagai rangkuman daripada materi kita kali ini adalah, yang pertama, bijaksana dalam bersikap dan dalam menghadapi persoalan hidup. Yang kedua, berhati-hati dan mawas diri dari hal-hal yang dapat merusak kesucian dirinya. Yang ketiga, bersikap pemberani dan bertanggung jawab dalam melakukan kebenaran. Yang keempat, bersikap adil dalam memutuskan sesuatu dan dalam bersikap kepada siapapun. Yang kelima, membiasakan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Syukran kasirah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.